What can an old cripple do for you? I'm into something here that I cannot understand. You asked what will be worth killing for. Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur film The Da Vinci Code. Film ini mengisahkan tentang petualangan seorang profesor simbologi dengan salah satu perempuan yang bernama Sophie. Petualangan mereka diawali dengan mengungkapkan pelaku pembunuhan seorang ilmuwan yang ternyata dia merupakan kakek dari Sophie sendiri, guys. Bagaimana keseruan kisahnya? Let's go, kita masuk ke alur ceritanya, guys. Sedikit informasi, film ini diadaptasi dari novel karangan Dan Brown dengan judul yang sama. Film ini rilis pada tahun 2006. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor seperti Tom Hanks, Andre Tatou, Paul Bettany, Ian McKellen, dan aktor lainnya. Film ini disutradarai oleh Ron Howard. Di pembukaan film, terlihat seorang kakek yang bernama Jacques Saunier, di mana Saunier tengah menghindari kejaran dari seseorang yaitu bernama Silas. Di sini, Saunier kemudian menutup akses masuk dengan menjatuhkan sebuah lukisan. Silas tiba-tiba menodongkan senjatanya. Silas ini ternyata memburu suatu informasi yang diketahui oleh Saunier. Karena terpaksa, akhirnya Saunier memberikan informasi tersebut kepada Silas. Lalu kemudian Silas menembaknya hingga ia tewas. Nah, di balik kematian Saunier itu ternyata menimbulkan banyak teka-teki yang harus dipecahkan, guys. Karena sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Saunier ternyata meninggalkan banyak teka-teki yang harus dipecahkan. Salah satu buktinya, ia meninggalkan simbol di badannya ini, guys. Di tempat lain, terlihat seorang profesor simbologi yang sedang mengadakan kuliah umum. Profesor ini bernama Profesor Robert Langdon. Tak lama kemudian, dia didatangi oleh salah satu letnan dari kepolisian. Polisi ini meminta kepada Langdon untuk memecahkan sebuah simbol kasus pembunuhan, di mana itu merupakan kasus kematian Saunier yang kita lihat di awal, guys. Setelah tiba di TKP, ia bertemu dengan Kapten Face. Karena Langdon merupakan ahli simbol, Kapten Face pun menyuruhnya segera mengidentifikasi petunjuk yang ada, yang merupakan simbol Fibonacci. Pinnacle is a pagan religious icon. Tiba-tiba datang seorang wanita yang mengaku sebagai polisi. Ia kemudian memberikan ponsel miliknya kepada Langdon untuk menghubungi kedutaan besar. Namun itu ternyata hasil rekaman dirinya sendiri. Di rekaman itu ia memberitahu kalau Profesor Langdon dalam bahaya, guys. Reveal nothing to Captain Fash. You're in grave danger. Karena tahu dirinya dalam bahaya, kemudian ia meminta pergi ke toilet sebentar. Tibanya di toilet, ternyata wanita itu sudah menunggunya. Wanita ini bernama Sophie. Di sini ia memberitahu Langdon bahwa di dalam jas yang ia pakai terdapat alat pelacak. Fit anywhere on the globe. The agent who picked you up slipped it into your jacket. Dan kemudian Sophie menunjukkan gambar tulisan yang dihapus oleh Kapten Face sebelum Langdon datang ke TKP. Tulisan itu merupakan nama dari Profesor Langdon sendiri. Langdon sendiri ternyata telah dijebak oleh Kapten Face agar ia mengaku bahwa dia adalah pelaku pembunuhan atas Saunier. We call Fash the Wall. Once he starts, he doesn't stop. Perlu diketahui bahwa Saunier merupakan kakek dari Sophie, guys. Di sini Sophie sendiri akan membantu Profesor Langdon untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan itu. If we are to get away from here, we must find another way. Kemudian mereka membuat strategi untuk melepaskan diri dari Kapten Face. Sophie lalu membuang GPS yang dipasang Kapten Face itu, agar Kapten Face sendiri mengira kalau Langdon melarikan diri darinya. Alhasil, anak buah dan Kapten Face kemudian mengejar GPS itu, guys. Setelah semuanya pergi, lalu Sophie dan Langdon kembali ke tempat jasadnya Saunier. Di sini mereka memecahkan sebuah misteri simbol Fibonacci.
Tulisan itu merupakan anagram sebagai petunjuk yang menunjuk ke petunjuk lainnya guys. Whoa. A draconian devil, a lame saint, becomes Leonardo da Vinci, the Mona Lisa. Dari petunjuk itu, mereka menemukan bukti tambahan yang ditinggal oleh Saunier di karya-karya Leonardo da Vinci. Benda ini adalah blur the list, yaitu benda ditinggalkan oleh Saunier. Dari sini terungkap bahwa Saunier merupakan ketua dari organisasi rahasia yang bernama Fury of Science. This can't be this. The fleur-de-lis. Sophie dan London kemudian mereka bergegas meninggalkan museum sebelum polisi datang kembali. Mereka menuju ke kedutaan dari London. Namun di sana sudah ada polisi yang akan menangkap mereka. Akhirnya dengan cepat mereka kabur ke arah taman. You're not gonna make it! Di sini terungkap bahwa Silas bekerja untuk seseorang yang dipanggil dengan sebutan guru dan Uskup Aringarusa yang merupakan petinggi dari sebuah organisasi yang bernama Opus Dei. Ia ditugaskan untuk menemukan sebuah artefak kuno. Artefak itu jika ditemukan diyakini akan menimbulkan kekacauan terhadap umat manusia. Kembali ke Sophie dan London, selanjutnya mereka memikirkan langkah berikutnya terhadap petunjuk kunci fleur-de-lis yang ditinggalkan Saunier itu. London kemudian menceritakan tentang sejarah Fury of Science, yaitu dimulai dari Perang Salib, bahwa tujuan perang tersebut adalah misi untuk mencari artefak suci yang hilang sejak masa Yesus Kristus, di mana gereja akan membunuh siapa saja yang memilikinya. It was said the church would kill to possess. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kesatria Templar membuat pihak gereja menjadi khawatir, di mana itu menjadi awal perintah dari pihak gereja untuk membantai seluruh kesatria Templar dengan dalih pemuja iblis guys, di mana peristiwa itu disebut Friday the 13th. Kemudian Paus memberi perintah bahwa bagi semua harta kuil Fury of Science akan disita. Namun hal itu sudah terlambat karena salah satu kesatria yang selamat telah menyembunyikannya guys. Berawal dari situ, kemudian dimulailah pemburuan artefak kuno tersebut. Artefak itu bernama Holy Grail. Sophie dan London kemudian mereka pergi menuju ke alamat yang ada di fleur-de-lis itu. Nah, ternyata itu merupakan kunci masuk ke dalam tempat disimpannya seluruh berangkas rahasia guys. Di tempat itu, mereka bertemu dengan salah satu manajer tempat itu. Dia mengatakan bahwa kunci milik mereka itu merupakan salah satu milik petinggi level tertinggi dan tertua. My God, I don't believe this. A rose. Setelah mereka berhasil membuka kode berangkasnya, ternyata yang ada di berangkas tersebut adalah salah satu petunjuk. Namun sebelum mereka membukanya, tiba-tiba dikabari bahwa di luar sana mereka sedang dikepung oleh polisi. Kemudian mereka bergegas kabur dengan menumpangi mobil milik manajer itu. Di sini Sophie membuka petunjuk itu. Ternyata itu merupakan cryptech yang berupa wadah silindris yang berisi pesan rahasia, di mana wadah itu hanya dapat dibuka bila mengetahui kodenya. Sebaliknya, bila salah memasukkan kodenya, maka yang terjadi adalah cuka yang ada di dalamnya akan membasahi gulungan papirus, sehingga menghilangkan tulisannya yang ada di dalamnya. Thin glass vial of vinegar. If you force it to open, the vial breaks. Singkat cerita, Sophie dan London mereka telah sampai ke sebuah villa, di mana tempat ini merupakan rumah dari temannya Langdon. Dia adalah Lake. Dia merupakan teman lamanya Robert Langdon. Di sini Langdon meminta Lake untuk membantunya memecahkan misteri cawang suci. Kemudian Lake menunjukkan sebuah lukisan penjamuan Yesus bersama murid-muridnya yang merupakan karya dari Leonardo da Vinci. Lake menjelaskan bahwa cawang suci bukanlah berupa cangkir atau sejenisnya, melainkan sebuah simbol yang berbentuk persis seperti simbol kewanitaan. Dan ternyata itu yang membawa sejarah rahasia yang sangat besar guys. The chalice.
This case, a woman who carried a secret so powerful. Tiba-tiba dari belakang Silas menyerang London dan ingin merebut kriptek tersebut. Namun dengan cepat Lake menghalangi dan Silas berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian, Kapten Vace datang beserta anak buahnya di sana, karena sebelumnya terpasang GPS di mobil mereka. Lantas London dan lainnya bergegas kabur dari sana. Dan kemudian mereka berhasil pergi ke bandara menuju London dengan menaiki pesawat milik Lake. And could you make the plane ready for Setibanya di sana, ternyata Kapten Vace sudah mengetahui keberadaan mereka. Dan di sini mereka dikepung oleh polisi. Namun dengan cerdiknya Lake, sebelum pesawat mendarat, ia menyuruh London dan Sophie turun lebih awal tanpa diketahui polisi itu. Alhasil polisi itu tidak menemukan mereka. the French cannot be trusted? Kemudian mereka pergi ke sebuah gereja. Tiba-tiba Silas menyerang Sophie dan ingin membunuhnya. Namun kemudian ia diselamatkan oleh London. Tak lama kemudian asisten Lake datang menodongkan senjata dan meminta agar kriptek itu diserahkan kepadanya. Ternyata itu merupakan perintah dari Lake dengan iming-iming uang. Namun tak disangka ia tewas dengan meminum minuman yang telah dicampur racun oleh tuannya sendiri. Setelah dari gereja, Sophie dan London akan pergi ke sebuah perpustakaan dengan menaiki bus. Di perjalanan, London terlihat sedang mengakses perpustakaan lewat handphone milik salah satu mahasiswa. Dan kemudian mereka merubah tujuan mereka, yaitu ke sebuah makam dari Isaac Newton, yang merupakan penemu teori gravitasi, sekaligus Grandmaster bangsawan. Setibanya di sana, ternyata Lake sudah mengetahui tujuan dan menemui mereka. Tak disangka, tiba-tiba Lake menodongkan senjata ke arah Sophie. Ketika mereka hendak mau pergi, di sini Lake mengancam dan menyuruh Sophie membukakan kode dari kriptek tersebut. Namun Sophie sama sekali tidak mengetahui kodenya. You can't. Open the cryptex. I don't know how. Di saat yang sama, kemudian London berusaha memecahkan kode itu. Entah kenapa, tiba-tiba London melemparkan kriptek itu. Namun Lake gagal menangkap kripteknya, sehingga jatuh dan membentur ke lantai, kemudian keluar cukanya. Di waktu yang bersamaan, polisi telah tiba di sana, dan kemudian Lake ditangkap atas kejadian itu. You couldn't! You solved it! Di sini, Sophie mengira kalau misi mereka sudah berakhir. Dan ternyata London memberitahu bahwa dia telah berhasil memecahkan kodenya dengan kode Apple. Dan itu merupakan awal dari terciptanya sebuah teori gravitasi oleh Isaac Newton, guys. Dari petunjuk itu, mereka kemudian melanjutkan tujuan mereka ke sebuah gereja yang bernama Roslyn. Tibanya di sana, mereka memasuki menuju suatu ruangan rahasia dan menemukan pintu yang telah ditutupi kain. Ruangan itu seperti ruang kerja yang sangat tua. Dan ternyata itu merupakan ruang kerja dari seorang bangsawan, guys. Selanjutnya, di dalam ruang rahasia itu terdapat cawang suci. Namun di sini mereka dibuat bingung bahwa di sana sama sekali tidak ada makam Maria Magdalena. Di sini terkuaklah fakta bahwa Sauner bukanlah kakek dari Sophie, melainkan dia merupakan ratu sekaligus pewaris dari keturunan darah Yesus yang masih hidup. Because I don't think he was your grandfather. Ketika mereka keluar dari ruangan tersebut, ternyata Sophie sudah ditunggu oleh keturunan bangsawan lainnya. Di sini ada kakek dan nenek Sophie yang sebenarnya, guys. Akhirnya London dan Sophie pun berpisah. Di akhir film terlihat London yang sedang bercukur. Tak sengaja dia melukai kulitnya dan darah yang menetes itu berbentuk garis mawar. Di sini London teringat tentang garis mawar itu. Kemudian dia kembali membaca tentang garis mawar di buku miliknya. Di sini London menyadari bahwa ada hubungan antara Roseland dengan Bloodland.
Lalu London keluar dan mendapati bahwa ternyata Rosalind melintasi menuju Museum Louvre, tempat Saunier bekerja. Adorned in master's loving art, she lies. Setelah mengikuti garis petunjuk tersebut, di sana kemudian London mengingat bahwa tepat di bawah langit berbintang ternyata disitulah makam Maria Magdalena berada. Lalu film pun berakhir guys.